dia mengatakan, saya tidak pernah makan, tidak pernah ada bantuan dari khalifah, enak-enak, yang kurang lebih seperti itu. Intinya bahwa dia merasa kecewa karena tidak merasa ada bantuan, tidak pernah dilihat oleh khalifah. Pada saat itu didengar oleh Khalifah Umar. Khalifah Umar merasa sedih dan kembalilah dia mengambil beras gandum kan pada saat itu, dan dia sendiri yang menggendongnya membawakan kepada ibu dari Abu Umar. Bukan disuruh kepada anak buahnya, tapi dia sendiri. Tanpa dia mengatakan saya adalah khalifah. Nah, inilah barangkali yang bisa kita petik keikhlasan para pemimpin terdahulu, khalifah, sahabat Rasulullah saja ya luar biasa, apalagi Nabi Muhammad SAW memang uswatun hasanah. Jadi kalau memang kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, maka mari kita berusaha untuk mencoba memperbaiki diri, introspeksi diri, mulai dari cara berbahasa, cara bersikap, cara berperilaku, cara berkawan, menghadapi teman sebaya, menghadapi yang lebih tua dari kita, menghadapi yang lebih muda dari kita. Tentunya kita kedepankan santun, sopan, beradab, berakhlak. Nah, khusus kepada kita, karena kita alhamdulillah ditakdirkan masuk di lembaga Universitas Muslim Indonesia yang mempunyai lembaga dakwah, lembaga Islam yang mempunyai prinsip ukhuwah, persaudaraan. Marilah kita jalin persaudaraan itu dengan baik. Jangan di antara kita saling memusuhi, saling menjelekkan, saling memarahi, apalagi ketika kita berada di posisi yang kuat, posisi menjabat. Saya sendiri sebagai ketua prodi, saya sangat hati-hati. Jangan sampai ada perilaku saya, bahasa saya yang tidak berkenan di hati para teman-teman, para mahasiswa, para yang merasa lebih dekat. Tapi bukan berarti kita tidak mengingatkan atau kita saling mengingatkan. Hanya saja diperlukan dengan budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Jadi ini berupa implementasi, karena memang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada yang keji dan munkar. Nah, pertanyaannya, apakah sholat kita ini sudah mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar? Itu pertanyaan pada pribadi masing-masing, termasuk diri saya. Nah, kalau belum, berarti masih ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Apakah kita menegakkan sholat atau hanya mengerjakan sholat, mendirikan sholat atau hanya mengerjakan sholat? Karena sesungguhnya ketika kita sholat, intinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya mengerjakan semata, tapi intinya mengingat. Walaupun yang kelihatannya biasa terjadi, ketika kita sholat yang diingat macam-macam yang diingat, ada lintasan sentral, kunci yang hilang. Biasanya pada ketika kita sholat ingat semua yang dilupa. Itulah godaan-godaan yang ada pada manusia. Dan memang ada kisah juga, iblis berdiri di depan masjid. Ketika itu ditegur oleh Rasulullah SAW, "Hai iblis, kenapa kamu ada di depan masjid?" Apa jawab iblis? Iblis mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau masuk menggoda orang yang sholat di dalam masjid, tetapi saya takut melewati orang yang tidur." Lebih takut sama orang yang tidur dibanding orang yang sholat. Artinya apa? Walaupun orang itu tidur, tetapi dia tidur tidak lepas ingatannya kepada Allah SWT. Sementara orang yang sholat, dia mungkin hanya mengerjakan, tetapi jiwanya tidak sampai. Ibarat orang kirim surat, tidak sampai suratnya, terhambat di jalan. Ya kurang lebih seperti itu.
Jadi di sini intinya bahwa tetapi kita tidak boleh menyalahkan iblis karena memang tugasnya dia sudah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat karena dia diusir dari surga. Nah itulah dan diberikan izin. Oleh karena itu ketika kita digoda itu tugasnya bukan kita.